akidah akhlak. Sebelum kita awali pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita membaca doa. Yang membaca doa, yang memimpin doa seperti biasa. Ayo teman-teman, mari kita membacakan doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam. Ibu ucapkan kepada murid-murid ibu, semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum pembelajaran kita mulai, kita membaca Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Nas'aluka ya manullahu alladzi Untuk meningkatkan nilai rasa nasionalisme, mari sama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia yang dipimpin oleh Indonesia Raya 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Bagaimana pagi ini, masih semangat? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Baik, ibu mau mengaksen dulu nak ya. Hanif Al-Fadil, Hadir, Bu. Rizwan dan Daura, Hadir. Rahmatun Nisa hadir. Baik, tolong murid-murid ibu untuk mempersiapkan alat tulisnya. Baiklah, sebelum kita masuki pembelajaran kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu ibu ingin bertanya tentang materi kita pada pertemuan sebelumnya. Siapa yang masih ingat materi apa yang kita pelajari sebelumnya? Silakan kepada Intan Mustika Amanda. Ya Bu, pada pertemuan lalu kita belajar tentang pengertian dan dalil tentang israf, bakhil, dan takzir. Pada pertemuan yang lalu kita belajar tentang israf, artinya berlebih-lebihan. Pada minggu lalu kita belajar tentang takzir, yang artinya suatu perbuatan yang menghambur-hamburkan harta. Terima kasih untuk jawaban dari murid-murid ibu. Berarti murid-murid ibu masih mengingat materi yang kita pelajari pada pertemuan yang lalu, yang mana pada pertemuan yang lalu kita belajar tentang pengertian israf, takzir, dan bakhil, serta menelaah dalil-dalil yang berkenaan tentang israf, takzir, dan bakhil. Pada pertemuan kali ini adalah pertemuan yang kedua. Kita akan belajar tentang bentuk-bentuk dan contoh-contoh perbuatan israf, takzir, dan bakhil, serta dampak dan cara
Kisah tenggelamnya harta si Korun. Kisah ini disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 76-83. Dalam kisah ini, Allah memberikan pelajaran tentang seseorang yang suka membanggakan diri selama hidup di dunia dan pada akhir hayatnya terkubur bersama harta benda. Miskin bernama Korun. Diketahui bahwa laki-laki ini adalah Kalian sudah menyimak video yang Ibu sajikan tadi. Apa yang terpikirkan dan tidak mau memberi kepada orang yang miskin hartanya, dan tidak mau memberi zakat kepada orang yang Tidak pernah membantu orang miskin. terima kasih untuk jawaban dari murid-murid Ibu. Ayo beri tepuk tangannya. Baik. Pelajaran yang dapat kita ambil dari video yang Ibu sajikan tadi adalah Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan Allah tidak menyukai orang yang membanggakan diri, apalagi seperti Korun yang sudah melampaui batas. Oleh karena itu, kita harus selalu suka bersedekah dan suka membantu orang yang lagi membutuhkan bantuan dari kita. Tentunya Ibu ingin menjelaskan tentang contoh-contoh dan bentuk perilaku Islam, takzir, dan bakhil. Yang pertama, bentuk perilaku Islam. Israf dalam makan dan minum. Bagaimana contohnya? Misalnya, kita berlebih-lebihan dalam hal makan dan minum, melebihi nutrisi ataupun tidak sesuai dengan syariat yang sudah ditentukan. Israf dalam berpakaian. Setelah itu, israf dalam menggunakan komunikasi. Misalnya menggunakan handphone berlama-lama. Pernah menggunakan handphone berlama-lama? pernah. Pada sesuatu hal yang tidak bermanfaat. Misalnya, suka bermain game berlama-lama. Itu juga melampaui. Yang kedua, perilaku takzir. Yang pertama sekali, memberi sumbangan untuk kegiatan hura-hura. Misalnya, kita membeli minuman keras, tapi kita tidak. Yang ketiga, Ibu ingin menjelaskan tentang bakhil atau biasanya dikenal dengan kikir. Misalnya, kita tidak mau memberikan sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Kemudian tidak mau mengeluarkan zakat. Itu juga termasuk bakhil. Kelompok belajar sudah Ibu bagikan pada pertemuan sebelumnya. Silakan untuk membagikan kelompok yang terdiri dari 4 sampai 5 siswa seperti kemarin. Baik, Ibu akan membagikan LKPD. Tolong dikerjakan selama 10 menit. LKPD-nya kalau udah siap dikerjakan, dikumpulkan ya Nak ya. Siapa yang sudah siap untuk maju ke depan untuk presentasikan ke depan kelas? Kelompok mana yang sudah siap? Ya, silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kami. Baik, bentuk-bentuk dan contoh cara menghindari perilaku israf. Contoh israf. 1. Tidak makan secara berlebih-lebihan ketika melaksanakan berbuka puasa, sehingga kita akan menjadi lemas dan juga menjadi kenyang, sehingga tidak akan menjadi lebih nyaman. Hal ini menjadikan kegemukan yang dimana berlebihan seperti obesitas tidak akan.
Selanjutnya, Ibu harap kelompok selanjutnya untuk bersedia mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang bentuk-bentuk dan contoh cara menghindari perilaku bakir. 1. Tidak ikut menyumbang korban bencana. 2. Mengungkit bantuan yang telah diberikan. 3. Pura-pura tidak tahu ketika ada yang memerlukan bantuan. 4. Sangat berat mengeluarkan zakat. Dan adapun cara menghindarinya, yaitu menahankan keyakinan bahwa segala sesuatu itu milik Allah. Kedua, melakukan kegiatan sosial dengan memperbanyak insaf dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu cara menghindari perilaku tabzir. 1. Berusaha hidup sederhana mengatur pengeluaran. 2. Melihat kehidupan orang yang di bawahnya. 3. Memahami jiwa sehingga lebih dewasa. Selanjutnya, Ibu akan mengadakan evaluasi. Ibu mau melihat sejauh mana pemahaman kalian tentang materi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk evaluasinya, pengerjaannya 10 menit. Ya, 10 menit. Tolong dikerjakan. Dah, kalau dah siap dibukukan untuk Ibu. Ibu kasih nilai. Ibu ada tugas untuk kalian. Sebelumnya ada yang mau bertanya? Baik. Jika ibadah sholat sunnah dikerjakan dengan berlebihan sampai lupa sholat fardu, apakah itu melebihi batas? Terima kasih untuk pertanyaannya. Pada dasarnya kita harus mengetahui apa makna israf itu. Israf adalah melampaui batas. Kalau kita ingin mengerjakan sholat sunat, maka jangan kita lupakan sholat yang wajib. Karena yang wajib itu sholat fardu yang 5. Kita harus mendahulukan yang wajib. Misalnya, kalau kita sholat malam, jangan sampai kita berlebih-lebihan sehingga kita lupa untuk mengerjakan sholat subuh. Subuh kan wajib karena kita sudah terlampau melakukan sholat sunat pada waktu malam, sholat lain, maka kita sudah lupa untuk mengerjakan sholat wajib. Terima kasih. Kesimpulan pada hari ini adalah contoh perilaku israf, berlebih-lebihan dalam segala perbuatan mudah sehingga mengalahkan yang sunat dan yang wajib. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari hari ini yaitu tentang contoh perbuatan tabzir, yaitu makan secara berlebih-lebihan dan tidak ada manfaatnya, justru merugikan diri sendiri. Kesimpulan yang dapat kita ambil pada hari ini, kita belajar tentang materi, contoh-contoh dan bentuk perilaku israf, takdir dan bakir, dan bagaimana cara kita untuk menghindari sifat tersebut supaya kita menjadi orang-orang yang beruntung. Bagaimana pembelajaran kita pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Jangan lupa, Ibu tadi sudah mengatakan tentang tugas, ya kan? Tugas. Jadi untuk tugas kalian, tolong ambil bolpoin, kalian tulis di buku kalian untuk tugas besok. Tugasnya, tolong kalian buat 5 contoh perilaku israf, tabzir dan bakir yang ada di sekitar kalian. Berarti ada satu israf ada 5 contoh, bakir 5 dan takzir 5, ya, berarti ada 15. Kemudian terakhir, jangan lupa untuk menuliskan pesan dan kesan kalian terhadap pembelajaran yang sudah kita pelajari pada pertemuan kali ini.
Suti dikumpulkan untuk ibu ya. Kemudian ibu ucapkan alhamdulillah untuk pembelajaran kita. Kini dengan mengucap alhamdulillah, mari sama-sama kita membaca salawat. Dengan mengucapkan alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali.